Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas ke Subang. Hari ini gue akan bahas tentang keterkaitan ya teman-teman. Keterkaitan kesaksian Pak Dedi dan Pak Purnawirawan ya. Kayak gimana tuh bang keterkaitannya? Namun sebelum gue bahas hal ini ya, gue mau bilang bahwasanya siapapun dalang dan anak buahnya ya yang terlibat dalam kasus ini, semoga diberikan hukuman yang seberat-beratnya teman-teman. Dan termasuk jika Pak Dedi dan Pak Purnawirawan itu sendiri ya, jika ada keterlibatan maka harus ditangkap juga ya teman-teman. Jadi kita tidak pandang bulu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa memungkiri bahwasannya kesaksian dari Pak Dedi ini sangat penting ya, yakni membongkar dari yayasan tersebut. Terutama di sini kita sebut saja ya teman-teman, kita sebut saja memang memberatkan Yoris, dan bisa saja Yoris dalam waktu dekat bisa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus TPPU di yayasan ya teman-teman. Nah, jadi di sini pihak kepolisian sudah membekukan rekening dari yayasan nih, karena menemukan fakta bahwa adanya siswa fiktif ya teman-teman, yang dimana siswa fiktif tersebut jelas ya tujuannya, yakni ingin mendapatkan dana bos ya teman-teman. Jadi itu sudah sangat jelas. Data yang ditemukan pihak kepolisian sudah ada, dan dari kesaksian Pak Dedi sudah ada, jadi sudah sangat lengkap ya teman-teman. Nah, Pak Dedi kan merupakan saksi kunci ya teman-teman, yang dapat memberatkan Yoris nih, bukan hanya sekedar kesaksian. Pak Dedi juga memberikan data tentang berapa sih jumlah atau nominal pencairan uang dari dana bos tersebut. Dan kepada siapa dana bos tersebut ia berikan gitu kan. Jadi memang sudah sangat jelas ya teman-teman apa yang diberikan kesaksian dan juga data tuh. Jadi ada saksi, ada data juga gitu. Jadi benar-benar pihak kepolisian bakal meriksa tuh, bener nggak nih kesaksian dari Pak Dedi gitu. Datanya bener nggak, dikonfirmasi nggak antara Yoris kan, kayak gitu. Itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi dengan adanya kesaksian dari Pak Dedi tersebut, pihak kepolisian bisa mendalami lagi mengenai aliran dana dari yayasan tersebut gitu. Wah bang, ini benar-benar bakal dicek nih bang, aliran dana yayasan tentunya ya teman-teman. Karena kan dari kesaksian Pak Dedi tentunya akan dicek benar-benar gitu kan, juga ke dinas terkait pencairan dana tersebut kayak gimana, aliran dananya kemana, setelah cair kayak gimana, dikemanain tuh uang kan, kayak gitu. Terus mengenai apa diperiksanya kalau lebih detail untuk pihak kepolisian mengenai aliran dana tersebut. Misal ya teman-teman, dari aliran dana yayasan ke rekening Amel. Nah itu kan pasti akan diperiksa banget. Terus juga tentunya akan dicek apa tuh bang? Dicek apakah ya ada aliran dana yang mencurigakan nih teman-teman. Kayak gimana tuh bang? Ya di mana di sini kita mencurigai ya teman-teman adanya aliran dana untuk para OOJ ini dalam kasus Subang ini gitu. Nah ini ada keterkaitannya ya teman-teman. Jadi jika memang terbukti ada aliran dana nih ke OOJ, maka akan disinkronkan ya teman-teman dengan kesaksian Pak Purnawirawan nih. Kayak gimana tuh bang? Jadi kan Pak Purnawirawan sudah menyebutkan nih siapa saja OOJ yang terlibat yang ia ketahui nih kan, kayak gitu. Terus mereka kan nanti tidak akan bisa mengelak lagi jika salah satunya aja lah, tidak semuanya gitu kan. Misalkan ada salah satunya yang sudah terbukti nih menerima dana dari yayasan dan ada datanya gitu, itu kan sudah tidak bisa mengelak lagi. Nah dari sini nih pihak kepolisian artinya sudah bisa nih menekan OOJ tersebut untuk mengakui siapakah yang menyuruh mereka. Apakah yang menyuruh mereka adalah Yoris ataukah yang menyuruh mereka adalah Pak Yosep kan, kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman alurnya. Jadi seperti itu prosesnya untuk pengungkapan OOJ jika ada hubungannya dengan yayasan ya teman-teman. Namun jika tidak ada hubungannya dengan yayasan ya teman-teman, ya kita dapat simpulkan sementara bahwa OOJ ini kemungkinan mendapatkan bayaran dari orang lain
Bayaran dari mana tuh Bang? Tentunya bayaran di luar dari dana yayasan ya teman-teman. Karena di sini bisa saja ya tujuannya memang yayasan gitu kan, namun OOJ dibayar bukan menggunakan uang yayasan. Bisa aja menggunakan uang pribadi dari seseorang yang tentunya memiliki uang ya teman-teman. Entah memiliki jabatan di daerah Subang itu atau kayak gimana kan gitu kan, ataukah memiliki saudara, ya kita kan tidak tahu tentunya. Ya siapakah orang tersebut ya tentu akan terbongkar juga ya nantinya ya teman-teman. Jadi disinilah pembahasan gua mengenai keterkaitan antara kesaksian Pak Dedi dan Pak Purnawirawan. Dan jadi di sini sudah cukup jelas ya keterkaitannya, dan di sini gue doakan semoga Polda Jabar diberikan kemudahan dalam memeriksa hal tersebut gitu ya teman-teman. Nah, mungkin di sini waktunya teman-teman untuk berkomentar mengenai kesaksian Pak Dedi tersebut. Di sini juga ada rumor ya teman-teman bahwasanya ya ada rumor tidak enak juga mengenai Pak Dedi ini, dianggap oleh netizen kayak apa ya, dua kaki gitu, di sebelah dan di sebelah gitu. Di satu sisi dia masuk ke ATS Law Firm gitu kan ya. Jadi seolah-olah Pak Dedi ini bagaikan mata-mata gitu ya. Ya ada rumor seperti itu dari para netizen ya teman-teman. Namun di sini seperti apa Pak Dedi yang sebenarnya tentunya nanti juga akan terjawab ya teman-teman. Karena di sini posisinya memang kesaksian Pak Dedi ini memang memberatkan Yoris. Namun gue masih berharap memang kebenaran semoga terungkap. Baik itu yang benar-benar dalangnya adalah Pak Yosep ataupun dalangnya adalah Yoris gitu ya. Dan tentunya di sini gue berharap Pak Dedi bisa bersaksi dengan sejujur-jujurnya teman-teman. Dan semoga dengan kejujuran Pak Dedi tersebut dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian. Jadi bukan hanya sekedar kesaksian atau data yang sudah diberikan oleh Pak Dedi, juga bisa dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian dari aliran dana tersebut. Dan dengan terbuktinya apa perkataan dari Pak Dedi, secara otomatis itu akan menimbulkan adanya kepercayaan dari para netizen. Itu dengan sendirinya akan seperti itu. Oke, segitu ya dari gua. Silakan teman-teman berkomentar mengenai hal ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.